Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Cilin. Nah, kali ini teman-teman, alhamdulillah masih bisa nge-share kembali kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, kali ini teman-teman aku mau masak dulu di sore hari ya teman-teman. Kebetulan aku tuh pulang pagi, masuk pagi tuh pulang siang. Jadi emang kebetulan tuh aku nggak belanja mingguan untuk minggu kemarin ya. Jadi stoknya tuh udah habis gitu di kulkas. Jadi aku bingung ya untuk memasak apa untuk menu makan malam aku untuk hari ini. Terus aku minta temani sama Pak suami. Kebetulan Pak suami juga bisa jemput aku pulang kerja untuk temani ke pasar gitu ya teman-teman. Terus anak aku tuh dibawa gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak dibawa ke pasar tradisional tuh pasti pengennya tuh pulang aja gitu ya teman-teman, karena bosan juga. Nah, jadi aku belinya tuh nggak pakai ikan ya, padahal niatnya sekali aku beli ikan untuk stok 1 minggu ke depan. Karena keadaan ya udah aku beli yang sayur-sayur aja, seperti cabai juga aku beli. Nah, teman-teman, ini cabenya tuh mahal di sini ya teman-teman, tapi udah termasuk murah juga dari yang sebelumnya. Alhamdulillah nilainya tuh udah mulai turun ya, tapi yang nggak lebih mahal tuh sekarang tuh kayaknya tuh bawang gitu ya teman-teman, karena bawangnya tuh udah mulai mahal ya. Kemarin tuh masih 12.000, sekarang aku belinya 15.000. Nah, jadi aku belinya setengah kilonya aja. Emang kebetulan tuh bawang aku tuh udah habis sekali stoknya. Nah, makanya aku menyempatkan sekali untuk belanja ke pasarnya pulang kerja. Nah, ini lanjut lagi aku beli juga tempe sama tahu, dan kebetulan tempat jual cabai itu di sebelahnya jual tempe sama tahu. Nah, kebetulan aja aku mampir juga ke sana untuk membeli tahu sama tempenya. Terus tempe ini aku belinya tuh harganya kalau nggak salah 6 ribuan. Nah, ini aku juga beli toge, aku minta seperempat, katanya 3.500-an gitu. Nah, jadi toge ini bisa 2 kali masak gitu ya teman-teman. Terus aku juga beli tahu. Tahu ini aku mintanya tuh 5.000, aku dapatnya 4. Nah, ini aku masukin ke wadah gitu, aku bisa 2 kali masak gitu ya teman-teman. Jadi untuk masak sore ini aku memasaknya tuh 2 batang aja. Dan aku juga beli cabai giling ya teman-teman. Kebetulan stok cabai giling aku tuh udah mau habis juga. Nah, ini aku mau potong-potong dulu tahunya, nanti aku mau goreng gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku mau pisahin gitu wadahnya. Yang satu lagi aku kasih air juga. Nah, biar nantinya tuh kalau di dalam kulkas tuh nggak cepat masam gitu ya teman-teman rasanya, dan berubah warnanya juga. Nah, teman-teman di rumah, hari ini mau menu masak apa sih? Hari ini teman-teman kita berbagi resep yuk. Boleh dong dicoret-coret di kolom komentar aku. Hari ini teman-teman mau masak menu apa? Nah, ini aku juga beli pete ya teman-teman. Pete gitu tuh aku belinya cuman bijinya aja. Karena tuh kalau aku pernah beli sama pakai kayak berapa papan gitu ya, cabai apanya, petenya, pasti tuh suka layu gitu. Kadang aku lupa atau gimana gitu masaknya. Nah, kalaupun aku masaknya pakai kulitnya gitu petenya, pasti tuh kalau makan pete tuh pasti dibuang gitu kulitnya. Nah, makanya aku beli yang isinya aja. Aku belinya 5.000. Rencananya nanti aku masukin ke cabai gitu biar ada aroma-aroma petenya gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku potong-potong gitu tempenya. Tempe ini rencananya aku masak juga untuk hari ini. Terus aku bagi dua gitu. Jadi kalau satu tempe itu aku belinya aku bisa 2 kali masak gitu ya, teman, dengan ukuran yang kecil kayak gini. Nah, satunya lagi tuh aku masukin ke dalam kantong plastik gitu, terus aku masukin ke freezer gitu. Kalau menurut aku, kalau kita simpannya ke freezer tuh agak lebih awet ya teman-teman. Nah, tetapi ini di video ini tuh aku masukin ke dalam toge tadi. Rencananya kalau mang untuk besok mau dimasak, itu tuh nggak busuk juga tempenya. Tapi aku berpikir lagi, iya kalau aku sempat masak sayur yang ini tuh besok, tapi kalau misalkan enggak, terbuang sia-sia aja tempenya aku. Terus aku masukin lagi ke dalam kantong plastik, terus aku masukin ke freezer. Nah, lanjut lagi.
Nah ini teman-teman, aku masak pare tadi aku bagi dua juga. Terus aku masak, kalau misalnya satu pare itu aku masak nggak habis, karena aku tuh kurang doyan gitu ya teman-teman dengan parenya. Yang paling suka tuh Pak suami kalau makan pare ini ya teman-teman, karena bagi aku tuh dia tuh gak terasa pahit gitu, jadi aku kurang doyan gitu. Aku suka sih suka, cuman nggak terlalu terlalu doyan kali gitu teman-teman. Nah semuanya ini aku masak-masak aja. Nah kebetulan teman-teman ini besoknya kan hari Minggu, makanya aku edit videonya agak telat ya teman-teman. Nah ini nggak apa-apa aku masak terlalu banyak, karena ini untuk menu makan malam. Besoknya lagi aku bisa nggak masak lagi ya teman-teman, bisa untuk makan siang juga, bisa untuk sarapan pagi juga kok, juga kalau misalkan emang mau makan nasi. Nah ini lanjut lagi, aku udah potong-potong parenya sebelahnya ya, aku bagi dua. Nah kebetulan di dalam stok aku tuh masih ada buncis sama sayur gitu, ada sedikit lagi gitu ya, sayang aja kalau dibuang. Nah kebetulan hari ini aku mau masak toge, aku juga mau campur gitu sayurnya di dalam toge ya teman-teman, daripada besok-besoknya lagi nanti tuh layu gitu, jadi emang udah begitu nggak bagus lagi bentuk sayurnya kalau misalnya malah ditunggu untuk besoknya. Makanya aku mau gabungin aja dengan masak toge untuk hari ini. Nah itu buncisnya masih ada sisa ya teman-teman, itu udah berapa hari ya di dalam kulkas, sekitaran 4 hari dalam kulkas gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau aku simpan buncis dalam kulkas itu agak sensitif ya, nggak bisa bertahan lama gitu ya teman-teman. Entah aku yang nggak bisa atau gimana. Itu tuh buncisnya biasanya aku masukin ke wadah tertutup gitu, terus aku masukin ke dalam kulkas. Tapi aku perhatiin kok nggak pernah bertahan lama gitu. Makanya aku menghabisin stok yang di dalam kulkas, aku masak buncis juga. Makanya bagian-bagian persayuran ini banyak ya teman-teman untuk hari ini. Nah lanjut lagi, ini tempenya aku taburin gitu dengan bumbu racik ya teman-teman. Biasanya tuh aku tuh cuman goreng biasa aja, tapi emang kurang doyan gitu. Tapi setelah aku taburin bumbu racik kayak gini, bumbu racik tuh ya tuh yang khusus untuk tempe ya teman-teman, alhamdulillah tuh enak, suka, dan aku tuh lebih doyan makan tempenya. Nah, ayo kita masak dulu ya teman-teman. Nah, ini aku pakai dua kompor, yang satu lagi untuk sayur, yang satu lagi untuk goreng-goreng. Biar aku mempersingkat waktu, nggak lama-lama di dapur, jadi aku masak dua tungku aja. Nah, ini aku masakin dulu tahunya. Ini alhamdulillah udah mulai mateng, udah dipersingkat aja videonya teman-teman. Nah, di sebelahnya aku kasih minyak juga untuk mau tumis bawang merah, bawang putih. Nah, teman-teman, kalau kita nggak sambil-sambil seperti ini, kita memungkinkan lama di dalam dapur ya teman-teman, di dapur gitu untuk beraktivitasnya. Makanya yang satu lagi aku bikin sayur gitu. Nah, setelah bawang merah, bawang putihnya tuh menguning, terus aku masukin air gitu ya teman-teman. Teman-teman, di sini aku kalau misalkan mau bikin sayur, aku nggak pakai daun seledri ya teman-teman, karena anak aku tuh nggak suka daun seledri. Kalau misalkan sedikit aja masuk di dalam mulutnya saat aku suapin, dia tuh berasa gitu, dia nggak suka daun seledrinya ya teman-teman. Jadi makanya kalau aku mau masak sayur, pasti aku pakai bawang merah, bawang putih, sama garam aja. Terus apa gitu penyedap rasa kayak kaldu jamur gitu. Nah, itu aku masukin garam sama kaldu jamur 1 sendok dan secukupnya aja. Terus ini tahu aku juga udah mulai matang ya teman-teman, jadi aku angkat juga. Nah, setelah itu airnya mendidih gitu, aku masukin lagi tempenya sama sayur yang belibit tadi ya teman-teman. Sayur sawi gitu masih ada sedikit, berlebih dalam kulkas, masih ada stoknya. Terus aku gabungin aja ke dalam togenya. Dan lanjut lagi, itu tahu aku tuh udah matang ya teman-teman, dan sayurnya aku tutup aja biar cepat matangnya. Nah terus aku angkat tahunya, aku lanjut lagi untuk goreng tempe yang aku taburin tadi.
Nah, tempenya aku masak sedikit aja ya teman-teman, karena memang potongannya tuh aku motongnya tuh besar-besar gitu. Nah, alhamdulillah udah matang, aku mau angkat gitu. Kalau udah ditaburin bumbu racik kayak gini tuh, kalau kita tuh makan kayak gini aja ya teman-teman, tanpa cabai itu tuh enak banget, berasa gitu rasa bumbu-bumbunya, karena udah aku taburin dulu sebelum aku goreng gitu ya teman-teman. Nah, ini sayur aku udah mulai mateng, udah aku bolak-balik gitu biar masak merata. Terus aku matiin gitu kompornya dan lanjut lagi aku mau goreng pare. Di sini teman-teman aku nggak ngerti cara goreng pare biar dia tuh nggak pahit ya. Terus kata orang kan pernah juga direndam sama garam nanti biar nggak pahit. Dan aku udah kecoba juga, ternyata masih pahit juga. Apalagi kalau digulai ya itu tuh berasa pahit sekali. Cuman ya emang kadang-kadang kalau orang mang suka itu mah enak, parenya bisa membuka selera makan, tapi aku kurang suka gitu pare. Suka sih suka, cuman kurang doyan juga karena pahit tadi. Nah, selesai pare ya tadi udah mateng, aku lanjut lagi untuk memasak si buncis. Nah, buncis ini teman-teman aku masaknya sebentar aja, karena kalau menurut aku tuh kalau buncis tuh kalau lama-lama tuh pasti dia kalau udah dingin gitu pasti layu. Terus aku masaknya sebentar aja, bolak-balik kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya udah matang aku bisa pisahin gitu ya teman-teman, pare sama buncis satu piring, terus sama juga pete gitu. Nanti takutnya tuh cepat cepat eh, nggak enak gitu rasanya. Nah, itu buncis aku udah mateng, aku lanjut lagi untuk menggoreng pete ya teman-teman. Nah, ini sebelum aku goreng pete itu, tadi kan aku cerita tuh aku nggak beli ikan di pasar karena nggak bisa aku beli. Terus di dalam kulkas ada ikan asin gitu. Kalau menurut aku tuh ikan asin tambah tahu tuh emang enak ya. Nah, makanya aku masak ikan asin aja di dalam kulkas. Kebetulan ikan asin itu dalam kulkas tuh masih banyak ya. Itu masih bisa 3 kali masak lagi. Nah, makanya ikan tadi tuh aku ganti sama ikan asin. Nah, teman-teman ini udah mateng, udah aku satuin gitu sama tempe sama sama tempe sama tahu tadi. Nah, aku lanjut lagi untuk menggoreng pete. Nah, teman-teman aku mau sapa-sapa dulu nih yang di rumah udah terlalu fokus mendengar aku bercerita masak ya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Aku doakan di sini semoga teman-teman disehatkan selalu, dilancarkan semuanya, dan dimudahkan segalanya ya teman-teman. Dan mohon ya untuk dukungannya. Ini vlog ibu rumah tangga yang bekerjanya tuh terus menerus itu lagi ya, yang terus berulang, masak-masak lagi, bersih-bersih lagi, ngepel-ngepel lagi gitu ya. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe biar channel YouTube aku tuh bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Mohon dukungannya. Dan kita kembali ke video. Alhamdulillah ini udah selesai, udah matang sambal aku. Nah, ini aku lanjut lagi nantinya menunggu untuk makan malam aja. Walaupun menu sesimpel ini alhamdulillah enak sekali, apalagi pakai ikan asinnya itu luar biasa sekali rasanya. Menu sederhana, menu rumahan, alhamdulillah untuk hari ini aku udah selesai. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu videonya aku. Mohon maaf segala ucapan yang salah ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.